Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Hari ini hari kedua dalam masa Advent. Kita mempersiapkan tempat bagi Tuhan. Hari ini gereja secara khusus merayakan Santo Andreas. Maka bacaan-bacaannya pun mengikuti dari pesta Santo Andreas. Sebelum kita masuk lebih dalam pembahasan kita menyiapkan tempat bagi Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa, doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih, hari ini seperti yang saya sampaikan tadi, gereja merayakan pesta Santo Andreas. Nah, bacaan yang digunakan diambil dari Injil Matius ketika Yesus memanggil para murid. Tentu biasa berbeda dengan bacaan hari Senin pertama pada pekan Advent yang pertama, itu berbeda. Tapi tidak menjadi persoalan. Mari kita melihat sekilas apa yang terjadi dengan Santo Andreas, juga Santo Petrus, juga Santo Yohanes dan Yakobus ketika mereka mendapat panggilan dari Yesus. Andreas, Petrus, Yohanes dan Yakobus dipanggil oleh Yesus ketika mereka sibuk bekerja. Ketika mereka sebagai seorang nelayan sedang sibuk dengan perlengkapan mereka, dengan perahu, dengan jaring, dengan jala, membersihkan, mengatur semuanya. Ada jala yang sobek, dibetulkan lagi, dibersihkan agar besok siap bekerja lagi. Pada saat itu Yesus datang memanggil mereka. Mereka meninggalkan seketika itu juga dan mengikuti Yesus. Yesus menjanjikan bahwa Yesus akan menjadikan mereka penjala manusia, mengubah mereka dari penjala ikan menjadi manusia baru, menjadi penjala manusia. Para saudara, kemudian kita tahu bahwa Santo Andreas, Santo Petrus, Yohanes, Yakobus menjadi pribadi yang diubah oleh Yesus. Mereka begitu mencintai Yesus sangat luar biasa. Tapi itu juga berproses. Bagaimana kita lihat Petrus misalnya, proses yang dilalui juga tidak gampang. Nah, ada ujian cinta. Nah, saudari-saudara terkasih, menemukan hakikat mendasar relasi manusia dengan Tuhan, itu kemudian membuat seseorang menemukan dirinya yang baru, manusia yang baru di dalam Kristus. Dan ketika seseorang sudah menemukan kebaruannya itu, mereka bisa menjadi pribadi yang luar biasa. Nah, bagaimana dengan Santa Teresia Lisieux? Kita tahu dalam banyak cerita
Santa Teresa itu mengatakan panggilanku itu cinta. Apa artinya itu? Jadi dari catatannya, dari biografinya manuskrip C, kalau buku saya itu halaman 256. Dia menulis begini, luar biasa. Engkau tahu ya Tuhanku, aku tidak memiliki keinginan yang lain selain mencintai Engkau. Dan ambisiku yang terbesar adalah bukan memiliki kemuliaan yang lain, hanya mencintai Engkau. Para saudara, Santa Teresa bisa mengatakan demikian karena dia sudah tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia, apa yang perlu dia cari. Hanya Tuhan sendiri, hanya Allah sendiri. Dan disitulah kemudian dia mengatakan dalam ceritanya, panggilanku adalah cinta. Artinya bagaimana aku bisa mencintai Tuhan, mengikutinya dalam kesibukan sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah kita sebagai apapun, saya sebagai imam, Anda sebagai umat biasa, sebagai ibu rumah tangga, atau sebagai pelajar, atau siapapun, kita ini memiliki panggilan yang sama kemudian, yaitu mengikuti Yesus, lalu menjadi seperti yang diingini oleh Yesus. Kalau Yesus berkata kepada Andreas dan yang lain, ikutlah aku, engkau akan menjadi penjala manusia, kiranya hal yang sama juga diberikan kepada kita. Ikutlah aku untuk menjadi pribadi yang baru, untuk menjadi penyiar. Penyiar di sini adalah pewarta sabda dalam hidup kita sehari-hari. Dan itu hanya mungkin kita lakukan kalau kita sudah memiliki relasi yang baik dengan Allah, dengan Yesus. Dan Santa Teresa memberi contoh yang sangat mendasar, jelas. Tidak ada keinginan yang lain dalam diriku selain mencintai Engkau. Mencintai Engkau, Yesus, adalah satu-satunya kemuliaanku. Aku tidak memiliki ambisi yang lain. Tidak ada. Nah, disinilah kita dalam hidup kita, bagaimana kita mewujudkan mencintai Yesus sepenuh-penuhnya itu dalam keseharian kita. Mencintai Yesus tidak berarti harus setiap saat mengatakan I love you Jesus, I love you Jesus, aku mencintai Engkau Yesus, aku mencintai Engkau Yesus. Tidak. Tapi bagaimana melalui setiap pekerjaan yang kita buat itu menyenangkan Yesus. Itu juga bisa kita ingat. Santa Teresa di bagian yang lain mengatakan, aku selalu mengingat Yesus dalam apapun yang aku buat. Itu bisa kita teladani, itu bisa kita contoh. Mulai hari ini, melalui apapun yang kita buat untuk menyenangkan Yesus. Karena Yesus adalah satu-satu batu penjuru kita, satu-satu perlindungan kita. Dia yang bisa membuat kita aman. Dia yang memanggil kita, itulah yang membuat kita aman. Apalagi dalam situasi yang tidak menentu, dalam situasi yang sangat sulit, Yesuslah pegangan kita. Mari kita ikut Santa Teresa. Aku tidak memiliki ambisi yang lain. Aku tidak memiliki keinginan-keinginan yang lain selain mencintai Engkau, selain menyenangkan Engkau dalam setiap usahaku, setiap pekerjaanku. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.